Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Sari. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran tematik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar, nak. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, seperti tadi yang sudah Ustazah sebutkan, kita hari ini sudah masuk kepada tema 2, subtema 1. Oke, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Mari kita sama-sama menyimak video ini sampai selesai. Materi yang pertama yaitu tentang dongeng. Siapa yang pernah mendengar kata dongeng? Mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin juga ada yang belum pernah mendengar. Baiklah, yang belum pernah mendengar atau yang sudah mendengar, Ustazah akan jelaskan. Dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng ini adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, hanya diciptakan oleh penulis, dan cerita itu biasanya diceritakan untuk anak-anak sebelum tidur. Nah, dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, di sini mengapa dia bersifat menghibur? Agar orang-orang tertarik untuk membaca dongeng tersebut, dan mengandung nilai pendidikan agar orang yang mendengar dongeng tersebut sikapnya bisa lebih baik setelah mendengarkan dongeng atau cerita hayalan ini. Lanjut ya. Nah, di buku kita, di buku paket itu ada contoh dongeng. Mari anak-anak membuka buku pada halaman 2 sampai 3. Buku tema 2, halaman 2 sampai 3. Silakan siapkan bukunya. Anak-anak boleh membaca dulu dongeng pada halaman 2 sampai 3. Oke. Jika anak-anak sudah selesai membaca dongeng, maka kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang manfaat dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu ada banyak sekali ya, nak. Yang menciptakan tumbuhan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia berhak untuk memeliharanya. Baik, Ustazah sebutkan yang pertama sebagai paru-paru kota. Nah, apa itu paru-paru kota? Manusia juga punya paru-paru. Nah, maka fungsi tumbuhan juga seperti paru-paru kota. 2, menyejukkan dan membersihkan udara. Nah, karena adanya tumbuhan, sehingga udara kita menjadi sejuk, bersih. Kemudian, membantu menyerap gas karbon dioksida dan berbagai polutan udara. Nah, gas-gas dari pabrik, dari asap kendaraan itu diserap oleh tumbuhan sehingga dapat mencegah polusi udara. Nah, Ustazah jelaskan lagi yang tadi, manfaat tumbuhan sebagai paru-paru kota. Maksudnya tumbuhan dikatakan sebagai paru-paru kota karena tumbuhan adalah penghasil oksigen. Oksigen ini adalah udara ya anak-anak, yang bisa menjadi pangkal polusi asap kendaraan atau pabrik. Nah, dia kan fungsinya menyerap polusi. Polusi itu contohnya yaitu asap kendaraan, asap pabrik, pembakaran hutan, dan lain sebagainya.
dan baik untuk manusia. Lanjut. Ya, tadi sudah menyejukkan udara dan membersihkan udara. Yang ketiga, membantu menyerap gas karbon dioksida dan berbagai polutan udara. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Next, pengamalan sila kedua. Bagaimana bunyi sila kedua, nak? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adapun simbolnya yaitu gambar rantai. Yang pertama, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, kita punya hak di negara kita sama-sama warga Indonesia, dan kita punya kewajiban yang sama, tidak pernah dibeda-bedakan. Yang kedua, senang menolong orang lain dan juga sesama makhluk Allah seperti tumbuhan dan hewan. Nah, salah satu bentuknya yaitu dengan kita merawat tumbuhan, dengan kita memberi makan hewan, serta mengurusnya. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan agar tetap segar dan asri dengan cara menanam pohon, menanam tumbuhan, menanam bunga. Yang keempat, memelihara tanaman dengan baik. Nah, setelah ditanam maka kita wajib untuk memeliharanya agar tumbuhan itu berkembang biak atau tumbuhan itu segar, tumbuh dengan indah. Baik, masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran matematika tentang sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Yaitu sifat pertukaran dalam penjumlahan. Nah, ditukar. Oke, kita masuk pada rumusnya. Adapun rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tinggal kita tukar, nak. Ini kan A-nya di depan, kemudian yang ini diputar A ditambah B, maka B-nya yang dialih ke depan dan A-nya dipindah ke belakang. Ustazah berikan satu contoh. Misalnya A angkanya 156, B angkanya 232. Maka sifat komutatifnya adalah kita masukkan A-nya 156 ditambah B 232. Maka kita tukar. Yang depan kita pindah ke belakang, yang belakang kita pindah ke depan. Insyaallah paham ya, nak ya? Tinggal kita tukar. Yang A kita pindah ke belakang, yang B-nya kita pindah ke depan. Insyaallah paham ya, nak ya? Lanjut. Manfaat dari pohon kelapa. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah melihat yang namanya pohon kelapa. Pohon kelapa ini memiliki banyak manfaat, dari daun, pelepah, air, buah, sabut, akar, batang, semuanya bermanfaat. Daunnya biasa untuk membuat ketupat. Pelepahnya bisa untuk jadi sapu lidi. Airnya bisa diminum. Dagingnya bisa diolah menjadi santan. Sabut kelapa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, tempurung bisa digunakan untuk kerajinan. Akar untuk pewarna atau obat. Batangnya digunakan untuk bangunan. Selanjutnya yaitu merawat tumbuhan. Yang pertama, dengan cara menyiram tanamannya pada pagi dan sore hari agar tanaman tetap segar. Yang kedua, memberi pupuk agar tanamannya subur. Yang ketiga, menggemburkan tanahnya. Yang keempat, yaitu membersihkan gulma atau lumpur liar di sekitarnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita di tema 2 subtema 1 pada hari ini. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua yang ada di muka bumi ini merupakan karunia Allah Ta'ala. Karena itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, namun tidak berlebihan. Jika diambil secara berlebihan dan tidak memperhatikan keseimbangan alam, maka akibatnya adalah kerusakan di dunia. Nah, kita sebagai khalifah di dunia, maka kita harus menyelamatkan
tanaman, menyelamatkan tumbuhan dengan cara kita merawatnya. Sekian dulu pembelajaran dari Ustazah pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan kepada Ananda semua bermanfaat untuk Ananda semua. Ustazah akhiri dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.